Buktikan kebugaran di Arsenal, Martin Odegaard bawa harapan untuk Norwegia di UEFA Nations League. Kapten Arsenal Martin Odegaard bergabung dengan skuad timnas Norwegia menjelang rangkaian pertandingan internasional yang menandai kebangkitannya setelah sempat dibekap cedera. Sang maestro lini tengah baru saja membuktikan ketangguhannya dengan comeback mengesankan di Liga Champions minggu lalu, meski hanya sebagai cameo dalam kekalahan dari Inter Milan. Dia lalu membuktikan kebugaran saat kembali menghiasi lapangan hijau akhir pekan kemarin. Di Stamford Bridge, Odegaard tampil memukau selama 90 menit dalam laga imbang 1-1 melawan Chelsea. Dia menyumbang assist brilian untuk gol Gabriel Martinelli, meski catatan itu tidak berbuah kemenangan karena Pedro Neto mencetak gol balasan bagi Chelsea. Assist ini menjadi yang pertama bagi Odegaard di Liga Premier musim ini setelah hanya bermain 4 laga karena cedera. Kini pulih sepenuhnya, kontribusinya diperkirakan akan segera meningkat dengan pesat. Pengatur ritme Arsenal yang sempat absen dari skuad Norwegia bulan lalu kini telah terbang ke tanah kelahirannya. Keputusan ini diambil setelah Odegaard menunjukkan ketangguhannya dalam 2 penampilan impresif bersama The Gunners. Partisipasinya di tim nasional memang belum pasti. Sebelum bisa memperkuat Norwegia lagi, Odegaard harus menjalani pemeriksaan menyeluruh di Oslo untuk memastikan kondisi pergelangan kakinya pulih sepenuhnya. Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, dengan bijak menyerahkan keputusan final kepada pihak medis. Dalam pernyataannya kepada VG yang dikutip The Standard, ia menegaskan, "Kita serahkan semuanya pada hasil pemeriksaan." Keputusan ini ada di tangan pergelangan kaki Martin sendiri, tim dokter, dan tentunya pemain yang bersangkutan. Jika mendapat lampu hijau dari tim medis, kehadiran Odegaard akan menjadi suntikan semangat besar bagi Norwegia. Mereka tengah berjuang keras meraih tiket promosi ke UEFA Nations League B, dengan 2 pertandingan krusial melawan Slovenia dan Kazakhstan. Absennya Martin Odegaard sudah meninggalkan lubang besar dalam skema serangan Arsenal, baik di panggung Liga Premier maupun Liga Champions. Tanpa tongkat sihir sang kapten, The Gunners seolah kehilangan kompas kreatifnya dalam meretas pertahanan lawan. Kekosongan ini semakin menyorot keterbatasan Arsenal dalam mengembangkan variasi serangan. Meski memiliki lini depan mematikan, tim asuhan Arteta seakan kesulitan menemukan cara alternatif untuk membobol pertahanan lawan. Di tengah situasi ini, Kai Havertz dipercaya sebagai ujung tombak utama Arsenal. Sementara mantan bintang Manchester City, Gabriel Jesus, dengan pengalaman dan naluri goalgetternya juga siap mengambil peran serupa. Namun, tanpa kehadiran orkestra brilian Odegaard, kedua penyerang sering kesulitan mendapatkan pasokan bola berkualitas. Arsenal siapkan rencana transfer jangka panjang usai kepergian Edu. Arsenal akan mengadakan pertemuan penting dengan keluarga Kroenke pekan ini untuk membahas rencana transfer di jendela transfer mendatang. Pertemuan ini semakin krusial setelah Direktur Olahraga, Edu Gaspar, memutuskan mundur dari klub. Edu kini akan bergabung dengan jaringan klub milik Evangelos Marinakis, termasuk Nottingham Forest. Meski pertemuan ini telah dijadwalkan jauh sebelum Edu Gaspar memutuskan hengkang, keberangkatan beberapa petinggi The Gunners ke Amerika Serikat untuk bertemu Josh dan Stan Kroenke akan fokus membicarakan rencana transfer untuk 2 jendela transfer berikutnya. Menurut laporan dari Evening Standard, Arsenal berencana mendatangkan pemain di posisi winger, penyerang, dan kiper. Mereka juga tengah mempertimbangkan opsi untuk memberikan pelapis bagi kapten tim, Martin Odegaard. Odegaard yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki sempat absen beberapa bulan, dan The Gunners terlihat kesulitan dalam mengisi kekosongan kreativitas selama dia tidak bermain. Situasi ini menyoroti pentingnya tambahan gelandang kreatif bagi tim. Beberapa target transfer yang menjadi perhatian Arsenal termasuk penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, yang sebelumnya menjadi incaran utama musim panas lalu. Selain itu, striker Newcastle United, Alexander Isak, juga masuk dalam radar Arsenal.
Sementara itu, winger Spanyol Nico Williams, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 48 juta pound sterling, masih diminati oleh The Gunners meski Barcelona dan klub top Eropa lainnya juga tertarik. Di posisi kiper, Arsenal sedang mencari pengganti setelah menjual Aaron Ramsdale ke Southampton. David Raya kini menjadi pilihan utama, sedangkan Neto, yang saat ini berusia 35 tahun dan dipinjam dari Bournemouth, hanya berstatus sebagai kiper cadangan. The Gunners sebelumnya mencoba mendatangkan kiper Espanyol, Joan Garcia, pada musim panas lalu namun gagal. Garcia, yang baru berusia 23 tahun, bisa menjadi pilihan yang kembali dipertimbangkan di akhir musim nanti. Rencana besar The Gunners untuk memperkuat skuad mereka menunjukkan keseriusan klub untuk terus bersaing di level tertinggi. Pertemuan dengan keluarga Kroenke diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan musim mendatang. Penjelasan transfer Gyökeres dan Alexander Isak ke Arsenal, Mikel Arteta incar striker mirip Haaland. Pencarian penyerang tetap menjadi tujuan utama Arsenal di bursa transfer Liga Inggris. Tetapi harapan untuk mendapatkan kesepakatan penting di bulan Januari untuk Victor Gyökeres atau Alexander Isak sangat tipis di jendela transfer musim dingin. Keributan sepanjang musim agar Arsenal merekrut penyerang baru mungkin belum pernah sekeras ini. Harapan klub untuk meraih gelar juara sedang kacau dan rentetan tanpa kemenangan di liga antara dua jeda internasional terakhir telah membangkitkan kemarahan pendukung lainnya. Meski begitu, kemungkinan Arsenal mendapatkan penyerang tengah yang akan mengubah nasib mereka musim dingin ini masih sangat kecil. Baik dengan catatan serangan yang produktif atau pengalaman dan potensi Liga Primer di klub yang lebih kecil untuk pindah dan membawa permainan mereka ke level yang lebih tinggi. Hanya ada dua kandidat yang sesuai dengan kriteria ini saat ini, Victor Gyökeres dan Alexander Isak. Gyökeres menjalani musim 2023/24 yang luar biasa, dengan mencetak lebih dari 50 gol dalam lebih sedikit pertandingan dan sejauh ini telah mencetak 27 gol. Pemain depan Sporting CP tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro, 83 juta pound, yang harus dibayarkan untuk mengontraknya musim dingin ini menurut presiden klub. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Jika ada klub yang datang dan membayar klausul pelepasan, jika dia ingin pergi.